Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salehah? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salehah, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan belajar daring atau dalam jaringan online. Semoga tatap muka kita melalui handphone ini menjadikan kita tetap semangat belajar di rumah untuk anak-anakku yang saleh dan salehah. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya di mana di kelas 3 kalian belum mengetahui apa yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI adalah pelajaran di mana yang di dalamnya memuat tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam, terutama dengan sejarah dari mulai sejarah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah-sejarah kebudayaan Islam yang lainnya. Anak-anakku yang berbahagia, mari sebelum kita mulai materi, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, silahkan kalian buka pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab yang pertama, di mana di bab pertama ini menjelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Apakah kalian sudah mengetahui tentang kenabian dan rasul? Ada berapa nabi dan rasul? Dan apa yang dimaksud dengan berdakwah? Tentu di sini Bapak akan menjelaskan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Apakah kalian sudah mengetahui jumlah nabi dan rasul? Ayo, siapa yang mengetahui jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Jumlah nabi dan rasul, jumlah nabi seluruh yang diceritakan maupun yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam kitab-kitab salafi oleh ulama-ulama kita bahwa nabi berjumlah 124.000 nabi dan rasul berjumlah 313 rasul. Silahkan kalian catat agar kalian tidak lupa apa yang telah dijelaskan dengan Bapak hari ini. Jadi nabi berjumlah 124.000 dan rasul berjumlah 313 rasul. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, khatamun nabiyyin wal mursalin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan berdakwah, dakwah ini adalah asal kata benda, masdar dari benda. Dan arti dari dakwah dalam bahasa Arab artinya adalah ajakan. Sedangkan menurut istilah, berdakwah adalah mengajak, menyeru, memanggil orang untuk beriman
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, dengan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saleh dan salehah, di sini dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ada dua tingkatan. Yang pertama, Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah Nabi berdakwah dengan cara terang-terangan sesuai dengan ayat yang turun ketika itu. Ketika baginda Rasulullah SAW berkhalwat ke Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu yang pertama, sebagaimana mungkin kalian sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah wahyu yang pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, sudah hafal dengan ayat yang tadi Bapak bacakan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solihah, di mana ketabahan Nabi Muhammad SAW ini adalah beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan selanjutnya Allah perintahkan dengan cara terang-terangan. Dijelaskan di dalam wahyu yang selanjutnya turun, Nabi berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun taktaksir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi dengan turunnya ayat ini menegaskan kepada Rasulullah SAW untuk bersegera berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian beliau bergegas, beliau menyuruh manusia untuk beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal dakwanya Rasulullah SAW melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Dan wanita yang pertama sekali masuk Islam, beriman kepada Rasul tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istri beliau. Siapa dia? Dia adalah Siti Khadijah. Bagaimana adalah Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam, yang bertauhid kepada Nabi, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyampaikan dakwanya ini terus sembunyi-sembunyi sampai 3 tahun.
Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi hari ini kita sudahi, di mana tadi Bapak telah sampaikan ada berapa jumlah nabi, ada berapa jumlah rasul. Tentu kalian sudah mencatat dan mengingatnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami anak-anakku yang berbahagia. Dan tugasnya hari ini cukup kalian menuliskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah kalian tulis, kemudian kalian hafalkan, kalian videokan, dan videonya silahkan kalian kirim ke WhatsApp ataupun ke email Bapak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga pertemuan kali ini akan senantiasa membawa kita kepada kebaikan, dan ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian kurang memahami apa yang tadi Bapak telah sampaikan, silakan langsung menghubungi Bapak, baik via WhatsApp maupun email. Kurang lebihnya Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.